Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Sebelumnya Nanen mau ngucapin gumawasoyo untuk 여러분들 yang udah klik video ini dan subscribe channel ini. Semoga 여러분 semua selalu sehat dan happy terus ya. Di video kali ini kita akan membahas episode 20 dari drama Mr. Queen 여러분. Langsung aja yuk check it out. Di awal episode, Ratu dan Raja yang bersembunyi di dalam gerobak terlihat cemas. Kim Jae-gun menghentikan gerobak makanan di dalam gerbang dan membawanya digeledah oleh penjaga. Para penjaga tidak menemukan apapun. Jae-gun mengeluarkan pedangnya dan membawanya ke kereta. Raja dan Ratu pun berpegangan erat saat mereka bersembunyi di dalamnya. Kemudian bagian atas dibuka dan ternyata mereka berbeda tempat dengan gerobak yang diperiksa oleh Kim Jae-gun. Setelah itu Choljong memberitahu kepada Ratu bahwa mereka harus cepat. Dia mengatakan kepadanya untuk menunggu dan Ratu pun memberikan ciuman kepada Raja Choljong. Raja pun bertanya apa yang dilakukan oleh Ratu. Dia berkata kalau dia tidak tahu, jadi dia menciumnya dan mengatakan ini tidak apa-apa, ayo pergi. Kemudian mereka semua segera bergegas. Sementara itu di dalam kamar Raja, Kasim sedang membereskan barang-barang dari Raja Choljong dan melihat buku erotis yang sering Raja pura-pura baca. Raja masuk ke dalam kamar dan mengagetkan Kasim. Kasim pikir itu adalah hantu, namun Ratu pun masuk dan mengatakan bahwa itu adalah Raja. Dan Kasim pun menyadari bahwa Raja masih hidup. Raja dan Ratu pun keluar dengan menggunakan baju kerajaan. Beberapa orang sudah bertempur di luar. Tiba-tiba ada yang melemparkan pisau ke arah Ratu dan ternyata itu adalah teman Byong-in yang menjadi tentara. Jadi inget lagi sama mas sepupu kan? Sedih deh. Namun Ratu berhasil menghindar dan melempar kembali pisau tersebut. Pisau mendarat tepat di kaki teman mas sepupu tersebut. Calon raja Kim Jae-gun, nenek Ratu dan beberapa orang lainnya sedang di dalam ruang penobatan. Pada saat itu salah satu petinggi membuka kotak cap, namun dia sangat terkaget karena cap kerajaan yang hilang. Sementara itu di pojok ruangan Kim Hwan membawa sesuatu dengan ditutupi kain dan ternyata itu adalah cap kerajaan yang hilang. Setelah sebelumnya dia bertemu Ratu dan memberikan misi khusus kepada Hwan untuk mengambil cap kerajaan tersebut pada hari penobatan. Di dalam penjara Yang Byung dan Hong mencoba keluar. Hong mengatakan itu berhasil sebelumnya, jadi itu harus bekerja lagi. Dia membuka gerbang dan mereka berdua tersenyum. Lalu Hwan muncul sehingga mereka menutupnya dan bertanya apa yang dilakukannya di sana lagi. Hwan mengatakan dia mencuri salah satu hal kecil dengan perintah Ratu. Dia menunjukkannya kepada mereka. Mereka bertanya apa itu. Benda mengkilap ini terlihat sedikit menakutkan. Hwan memberitahu mereka bahwa itu adalah cap kerajaan. Mereka bertanya, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan dengan itu? Sebuah bom meledak di gerbang depan. Seorang pria melompat di atasnya, tapi ternyata bom itu bukan bom sungguhan. Itu adalah bom yang berbau busuk atau bom gas. Hong Yeon, Dayang Choi, dan petani lainnya di luar melempar bom ini ke arah gerbang. Orang-orang tentara tani lainnya sedang menerobos gerbang dan Koki adalah salah satunya. Dia mengalahkan beberapa orang dengan cara yang sangat dramatis. Mereka semua masuk ke Hanyang. Di luar istana, Ratu melihat ke arah atap dan sudah ada Kasim jahat, suruhan Kim Jae-gun, membitikkan senapan. Seketika Ratu langsung melindungi Raja. Kasim jahat pun menembakkan senapannya dan Ratu pun tertembak. Semua orang di istana mendengar ledakan tersebut. Ratu pun jatuh dan Raja pun ikut tertembak. Raja mengulurkan tangan kepada Ratu. Ratu mencoba untuk membantu Raja, tetapi kemudian tiba-tiba dia merasakan sakit dan dia melihat kilatan dirinya di abad ke-21 yang sedang terbaring di rumah sakit. Ternyata Jang Bong-hwan telah kembali ke dalam dirinya sendiri. Dia bilang dia tidak bisa kembali sekarang, dia hanya perlu melihat apakah Raja masih hidup. Bong-hwan pun berlari dan menuju toko buku untuk membaca sejarah Raja Choljong.
Kembali kepada Raja dan Ratu, Kim Jae-gun yang mendengar senapan, dia langsung keluar dari ruang penobatan. Kim Jae-gun akhirnya berusaha untuk membunuh dengan menghunuskan pedang kepada Ratu dan Raja. Namun hal tersebut bisa dihadapi oleh Raja dengan melawan Kim Jae-gun. Akhirnya Kim Jae-gun pun pedangnya patah dan Raja berhasil mengalahkannya. Ratu menghibur Raja yang sedang melihat Ratu kesakitan. Yang dan Hong memberitahu Raja bahwa dia harus segera pergi. Dia tidak bisa menunda terlalu lama lagi karena penobatan akan segera datang. Ratu memperbaiki jubah Raja dan menyuruh Raja pergi. Cara dia berbicara sangatlah berbeda sekarang, lebih lembut dan lebih seperti wanita bangsawan. Raja pun memberikan syal kepada Ratu di lehernya dan mengatakan padanya bahwa dia akan segera kembali, dan dia pun mengangguk. Raja segera bergegas pergi ke tempat penobatan. Calon raja bersembunyi di belakang kursi raja dan Nenek Ratu memanggilnya. Dia mengatakan untuk menunjukkan martabat sebagai raja. Dia bilang dia takut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berada di kursinya. Sementara itu, pintu terbuka dengan dramatis. Mereka semua melihat dan kaget kepada Raja yang berdiri di sana. Dia berlumuran darah dan kotor, tapi dia menuju ke singgasananya. Politisi Kim pun pingsan dan Raja berjalan ke atas tahta dan membanting cap kerajaan di kursi tahta. Raja pun memerintahkan raja kecil itu untuk pergi. Setelah berakhir, Ratu bersama Tabib dan Dayang Choi serta Hong Yeon, dia tidak sadar dan ada banyak darah di sekitarnya. Raja masuk dan Tabib berkata bahwa ada tanda-tanda keguguran. Dia berdarah. Jika dia tidak berhenti mengeluarkan darah, maka Ratu dan bayinya tidak akan selamat. Ratu bahkan tidak bisa menerima perawatan akupuntur yang dilakukan oleh Tabib. Yang bisa dilakukan oleh Ratu hanyalah mengerang dan menggenggam tangan para dayangnya. Raja bertanya, bisakah aku tidak melakukan apapun? Dia menunggu di luar lorong, waktu berlalu dan malam pun tiba. Ratu masih di tempat tidurnya. Raja memegang tangannya dan di sana ada Tabib serta Dayang Choi dan juga Hong Yeon. Ratu bangun dan setiap orang prihatin atas keadaan dirinya. Tabib mengatakan bahwa Ratu dan bayinya selamat. Mereka semua pun menghela napas lega. Raja mulai menangis dan berkata kepadanya bahwa seluruh dunia aman sekarang, atau maksudnya Soyong dan bayinya aman. Raja memegang tangan Soyong dengan erat dan menangis. Soyong pun menatap Raja dengan tersenyum hangat. Sementara itu di toko buku, Jang Bong-hwan membaca sejarah tentang Raja Choljong. Choljong adalah raja terbaik dan berpihak kepada rakyat dan merupakan raja revolusioner yang patut dicontoh. Jang Bong-hwan pun tersenyum mengenang semuanya. For your information nih Yorobun, di akhir episode juga dinyatakan bahwa Jang Bong-hwan itu tidak bersalah. Ternyata ada seseorang yang memang korup terhadap atau menyabotase malam kejadian tersebut. Itu diperlihatkan di monotron yang besar di kota Seoul. Episode ini pun diakhiri dengan manis oleh Raja dan Ratu yang berpelukan di depan danau. Pokoknya happy ending deh intinya. Ya, Yorobun pasti senang banget ya. Menurut Danen, drama ini sangat bagus untuk ditonton. Porsi konflik yang terjadi pun pas. Shin Hye-sun berhasil membawakan dua karakter secara bersamaan. Kadang jadi Bong-hwan, kadang jadi Soyong, tapi semuanya cocok. So, sampai di sini dulu ya recapnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Komawo. Annyeong.